Ingat HTD, orang yang tidak menganggap Yesus itu ilahi sudah dikutuk oleh gereja Katolik sebagai ajaran bidah. Tapi konsep ketuhanan Yesus yang dimaksud tidak seperti pemahaman gerejanya GAAE. Bukan seperti itu. Nanti lihat bagaimana kitab suci mengatakannya. Ya, kita datang dulu kepada tradisi suci para rasul, tradisi suci Bapak Gereja. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kemudian muncul ajaran sesat yaitu Makedonius, ya. Ajaran sesat Makedonius ini ya menyangkal keilahian Roh Kudus. Ya, menyangkal keilahian Roh Kudus. Nah, sehingga diperlukan pengertian khusus terutama dibahas pada Konsili Konstantinopel tahun 381 diselenggarakan untuk melawan bidah Makedonius ini. Berikut bunyi keputusan sidang di Konsili Konstantinopel tentang syahadat iman. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya, yang turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria, dan menjadi manusia, dan disalibkan waktu Pontius Pilatus, dan sengsara, dan dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga menurut kitab suci, ke surga, dan duduk di sisi kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan mulia, dan untuk mengadili orang hidup dan mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Dan akan Roh Kudus, Tuhan dan pemberi hidup yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang bersabda dengan perantaraan para nabi, akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. HTD, ingat, yang menolak Roh Kudus sebagai ilahi juga kami tentang sebagai bidah. Demikian juga Sabelius dan modalisme. Mereka memahami tentang keilahian Yesus, maunya mereka tanpa make otak. Maunya mereka biar gampang saja. Kita samakan saja semua. Oke? Lalu muncul lagi ajaran sesat Nestorius. Ya. Ajaran sesat Nestorius, ya. Dan Nestorius adalah seorang uskup dari Konstantinopel. Beliau mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua kodrat dan dua pribadi, yaitu Allah dan manusia. Ajaran Nestorius ini ditentang keras oleh Cyrillus, seorang uskup dari Alexandria. Dan Konsili Efesus berhasil menyelesaikan perselisihan paham ini dan mengutuk ajaran Nestorius dan membenarkan ajaran Cyrillus. Konsili Efesus ini menekankan kesatuan pribadi Yesus, dan juga konsili ini menyetujui apa yang telah dirumuskan dalam konsili-konsili sebelumnya. Ingat, konsili-konsili yang dilaksanakan ini adalah kelanjutan dari konsili Yerusalem yang ada di dalam Kisah Para Rasul 15. Kemudian yang selanjutnya muncul lagi suatu paham dari ajaran Eutiches. Apa yang dikatakan Eutiches? Eutiches mengajarkan bahwa kedua kodrat Yesus itu Allah dan manusia tercampur dan tak terbedakan. Untuk melawan ajaran Eutiches ini, maka diadakanlah Konsili Kalsedon tahun 451. Dan konsili ini mengambil keputusan tegas untuk menyingkirkan semua ajaran sesat dan menegaskan kembali iman yang benar, di mana konsili ini menegaskan bahwa kodrat kealahan dan kemanusiaan Yesus tetap terbedakan. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia.
Dalam konsili Kalsedon inilah secara resmi disahkan syahadat iman yang terkenal dengan syahadat Nikeani atau lebih dikenal dengan syahadat Nikea Konstantinopel. Syahadat panjang, tapi nama resminya adalah syahadat Nikeani. Isinya seperti apa? Isinya demikian. Mari kita lihat. Isinya demikian. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu sampai ini selesai. Oke. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Nah, HTD ini menolak kemanusiaan Yesus. Ya. Dia mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Oke, padahal ajaran iman Kristiani perdana mengajarkan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Penjabarannya tentunya berbeda dengan HTD. Ya. Dan menjadi manusia, ya, dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia wafat sengsara dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Ia akan datang kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya. Oke, kita lanjut lagi bagian ini. Kami percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Ada penambahan pada rumusan, ya, Allah dari Allah, ya. Oke, kita lihat. Ada penambahan pada rumusan Allah dari Allah sebelum terang dan terang diambil dari Konsili Nikea, dan penambahan putra pada rumusan ia berasal dari Bapa. Pada bagian rumusan tentang Roh Kudus terjadi sejak Konsili Toledo tahun 589. Berikut hasil akhir dari syahadat panjang. Ya, kalau kita baca tadi yang di awal itu adalah syahadat panjangnya Bapak Ibu. Ya, ada di sini kita tadi sudah buka di awal yang saya bacakan itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kitab suci. Apakah omongan-omongan dari konsili-konsili ini sungguh-sungguh ada di dalam kitab suci? Atau itu hanya sekedar tulisan? Kembali kita lagi kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Oke Bapak Ibu, saya buka dulu ya. Kita kembali lagi ke situ untuk melihat pengajaran yang ada dalam syahadat para rasul tadi tentang Allah Tritunggal itu. Ya. Kita akan berargumentasi dan juga saya tampilkan dari murid-murid para rasul tentang ajaran Allah Tritunggal. Oke. Nanti saya akan tampilkan. Silakan yang Wanes ya, yang masuk di sini pakai data. Saya pakai data, berarti Anda harus pakai data. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Ya, saya akan menampilkan data juga dan saya menunggu data-data Anda. Setelah ini saya tampilkan kitab suci dulu Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita akan lihat mengenai
murid-murid dari para rasul yang mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut terlebih dahulu sebelum saya memunculkan dokumen-dokumen atau data-data yang sekiranya kita perlukan untuk memberikan fakta-fakta terkait dengan Allah Tritunggal. Mari kita buka Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Benarkah di sana juga ada pernyataan bahwa Yesus itu putra atau anak Allah yang tunggal? Benarkah Yesus di sana dikatakan menjadi manusia? Benarkah Yesus di sana dia sehakikat dengan Bapa, bahwa dia adalah firman dan bukan Bapa itu sendiri yang turun? Itu yang mau kita cari tahu dari Injil Yohanes ini. Oke, saya bukakan pada Bapak Ibu. Sedang proses, ini sinyalnya agak sedikit terganggu-terganggu, tapi tidak masalah. Kita lihat lagi Bapak Ibu, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Oke. Sampai 18. Kita lihat supaya kita benar-benar melihat apa yang diajarkan dalam konsili-konsili itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci dan bahkan bertentangan dengan ajaran para wanes-wanes itu. Ya. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan iman yang mereka yakini sesuai dengan kitab suci selain dengan menghina-hina, mencuap-cuap di live chat itu. Jika Anda punya data silakan masuk, jika tidak maka stop omong besarmu. Tampilkan data, ditunggu ya, tampilkan data.